Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Para kekanwil di daerah, para kadif, para kepala UPT, bisa nggak kita lakukan ini secara bersama-sama? Bisa, pasti. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal berdiri sejak tahun 1818 dan merupakan salah satu peninggalan kolonial Belanda yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya. Terletak di Jalan Yosudarso nomor 2 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal dengan luas area sekitar 6.610 meter persegi dan berbatasan dengan pelabuhan kota menjadi daya tarik tersendiri akan keberadaan lapas yang diusulkan menjadi salah satu cagar budaya ini. Adapun bangunan Lapas Tegal meliputi dari bangunan utama, sarana ibadah, sarana olahraga, dan halaman dalam yang dibatasi dengan ruang perkantoran serta tembok keliling. Bangunan utama terdiri atas ruang perkantoran, ruang kunjungan, ruang kesehatan, dapur, portir, pos jaga, kantin, dan blok kamar hunian warga binaan. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal tengah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau yang lebih dikenal dengan istilah WBK. Di bawah kepemimpinan Bapak Andi Yudo Sutiono sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal, Lapas Tegal bertekad meraih predikat WBK dengan melakukan pembaharuan dan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam hal peningkatan pelayanan publik, terutama dalam pemberian informasi dan pelayanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dengan menghadirkan peran teknologi informasi dalam setiap jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pembangunan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi WBK di Lapas Tegal secara gradual dapat terwujud. Harus diakui bahwa sejak awal tahun 2021 saya bertugas di Lapas Tegal. Saya menyadari sepenuhnya bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan, sangat kompleks dan harus dilaksanakan secara komprehensif dan cepat. Maka harus segera kami bentuk tim kelompok kerja zona integritas yang kita asesmen secara mandiri, dan kita telah memilih pegawai-pegawai terbaik yang qualified, dan hal ini kita lakukan untuk memperoleh hasil kinerja yang maksimal. Untuk itu berbagai aspek dari fasilitas layanan publik hingga pembuatan dan pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik itu terus kita lakukan. Manajemen perubahan, yakni mengubah secara sistematis dan konsisten mengenai mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja atau culture set pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Pada area manajemen perubahan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, di mana penentuan anggota tim tersebut dipilih oleh pimpinan melalui prosedur ataupun mekanisme yang jelas. Penataan tata laksana.
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Adapun target yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan serta meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan dan meningkatkan kinerja di zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Adapun target yang ingin dicapai adalah 1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur. 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur dan meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur, serta yang terakhir adalah meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Adapun target yang ingin kami capai adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Adapun target yang ingin kami capai adalah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal, serta yang ketiga adalah meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Terkait dengan layanan publik, kami mengembangkan layanan berbasis digital yang dapat diakses secara online yang kami namakan Silapadu, Sistem Layanan Pemasyarakatan Terpadu. Silapadu merupakan portal bagi akses layanan pengaduan, layanan aplikasi integrasi online, dan layanan kunjungan online. Tentunya inovasi layanan ini masih sangat sederhana, namun akan kita kembangkan lebih baik lagi dengan akses fitur-fitur tambahan yang akan melengkapi kebutuhan dari penggunanya. Perubahan signifikan yang kami lakukan di tahun 2021 ini adalah merenovasi ruang pelayanan kunjungan menjadi ruang Silapadu, yaitu ruang sistem layanan pemasyarakatan terpadu yang berbasis hak asasi manusia. Ruang Silapadu ini meliputi ruang pendaftaran kunjungan baik secara online dan offline, ruang Yankomas atau layanan komunikasi masyarakat yang memberikan layanan informasi dan pengaduan umum serta pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, dan juga ruang ini dilengkapi dengan ruang penggeledahan barang baik pria maupun wanita, juga ruang pemeriksaan serta penggeledahan barang bawaan pengunjung. Selain itu, dalam ruangan ini juga difasilitasi dengan area ramah anak, ruang laktasi, toilet umum dan toilet difabel,
tempat wudhu dan musola, serta ruang tunggu yang nyaman dan representatif. Tidak hanya fasilitas fisiknya saja, ruangan Silapadu juga dilengkapi dengan sistem aplikasi berbasis web, yakni silapadu.lapastegal.net dengan fitur-fitur lengkap serta pelayanan yang ada di seluruh lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tegal, meliputi layanan pendaftaran online melalui fitur Sikunol, layanan pengaduan online melalui fitur Sikopeng, dan layanan asimilasi integrasi online melalui fitur Siapin On. Sikunol yang berarti sistem pendaftaran kunjungan online, yakni aplikasi layanan nomor antrian pendaftaran kunjungan berbasis web agar pengunjung dapat mendaftarkan dirinya melalui handphone maupun personal komputer secara online, dan ketika tiba di Lapas Tegal dapat langsung mendapatkan nomor pendaftaran kunjungan sesuai dengan nomor antrian pendaftarannya dan sesi yang dipilihnya, sehingga secara otomatis tidak perlu lagi pengunjung melakukan antrian panjang dan mereka dapat terlayani dengan cepat dan mudah. Yang kedua adalah Sikopeng atau sistem kontak pengaduan, yakni aplikasi sistem pengaduan online berbasis web untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melayangkan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan. Link aplikasi ini juga tersedia di official website dan media sosial Lapas Kelas 2B Tegal. Siapin On, sistem layanan self-service persyaratan asimilasi dan integrasi, yakni link pelayanan mandiri kelengkapan persyaratan usulan program asimilasi dan integrasi kepada keluarga narapidana secara online agar mereka dapat secara mandiri maupun self-service dapat menyiapkan dokumen persyaratan pengusulan asimilasi maupun integrasi bagi narapidana tersebut. Ketiga aplikasi inovasi tersebut, baik Sikunol, Sikopeng maupun Siapin On, dapat diakses secara terpadu pada silapadu.lapastegal.net yang merupakan sistem layanan pemasyarakatan terpadu dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tegal. Medroom, Medical Room atau ruang perawatan kesehatan, merupakan penyediaan ruang rawat inap dan ruang rawat jalan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan fasilitas medis yang cukup dan ruangan yang nyaman agar memudahkan petugas dalam melaksanakan pengamanan serta pemberian layanan kesehatan yang baik bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tegal. Sustainable Development atau pembinaan kemandirian yang berkelanjutan melalui kegiatan Tata Boga, yakni pengembangan inovasi lanjutan dari Lapas Tegal tentang pembinaan yang sustain atau pembinaan berkelanjutan melalui kegiatan kemandirian Tata Boga sebagai salah satu wadah inovasi pelayanan pembinaan kami kepada warga binaan pemasyarakatan yang berorientasi pada hasil. Semua pelayanan diberikan secara gratis, mulai dari informasi ataupun konseling, atau daring sampai asimilasi dan integrasi. Saya sebagai penjamin pengusulan pembebasan bersyarat sangat berterima kasih dan mengapresiasi inovasi sistem yang berupa sistem aplikasi integrasi online. Saya Teguh Iman Santoso dari Kejaksaan Negeri Kota Tegal mendukung sepenuhnya kepada Lapas Tegal untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi setelah berhasil meraih piagam pelayanan berbasis HAM. Sukses selalu untuk Lapas Tegal. Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Lapas Kelas 2B Kota Tegal atas segala upaya dan inovasinya dalam perubahan pelayanan publik yang dilakukan selama ini. Semoga Lapas Kelas 2B Kota Tegal
bisa terus memberikan yang terbaik guna kemanfaatan dan berdampak secara internal maupun eksternal. Dan tentunya mari terus kita bersinergi, terutama dalam upaya P4GN, pencegahan dan pemberantasan narkoba. War on Drug, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.